Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli afdal salawatika ala sadi mahlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama takaraka wa takarahu tafirun wa ghafala an dikrika wa dikrihil ghafirun. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana wa la fahma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dari Allah, dan semoga Allah terus memberikan hidayah kepada kita, karena kita diperintahkan selalu untuk meminta, memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayah dari Allah, kita tidak bisa untuk ibadah kepada Allah. Tanpa hidayah dari Allah, kita tidak bisa untuk berzikir menyebut nama Allah. Tanpa hidayah dari Allah, kita tidak bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita selalu memohon hidayah, sebagaimana Allah perintahkan kita selalu untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, termasuk daripada rukun sholat. Ya, dan di dalam Al-Fatihah, ya, kita diperintahkan untuk selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi selalu kita diperintahkan untuk meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jalan yang lurus adalah, ada sahabat yang menafsirkan yaitu Islam. Ada sahabat yang menafsirkan jalan yang lurus adalah Al-Quran. Ada sahabat yang menafsirkan bahwa jalan yang lurus adalah jalannya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi semua maknanya sama, yaitu jalan menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan menuju ridhonya Allah, yaitu satu-satunya jalan adalah dengan Islam, mengikuti Al-Quran, mengikuti jalannya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita memohon agar semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa mata'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain ila qala al-wudu. Kita melanjutkan pembahasan kita sampai pembahasan kita tentang rukun Islam yang kedua, yaitu iqamus shalah, mendirikan sholat dan apapun yang berhubungan dengan mendirikan sholat,
Termasuk diantaranya adalah al-wudu, karena tanpa wudu maka tidak bisa untuk sholat. Ya, wudunya tidak benar, sholatnya menjadi tidak diterima oleh Allah. Nah, dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman, bahwa bersuci itu setengah daripada iman. Iman itu adalah sholat. Jadi nama lain daripada sholat adalah iman. Ya, dalam Al-Quran ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, lalu Allah berfirman, wa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Maknanya Allah tidak menyia-nyiakan sholatmu ke Baitul Maqdis, tidak disia-siakan oleh Allah. Jadi Allah sebut bahwa sholat itu adalah iman. Jadi bersuci yaitu berwudu adalah setengah daripada iman, yaitu sholat. Maknanya bagian yang paling penting dari sholat itu adalah wudu. Jadi wudunya harus benar, ya, baru sholatnya itu menjadi benar. Kita mengkaji tentang masalah wudu. Al-wudu huwa, apa itu wudu? Wudu adalah ghuslu a'dha'in maksusatin biniyatin maksusatin, ya, bahwa wudu itu adalah membasuh bagian badan yang khusus dengan niat yang khusus. Itu makna wudu di dalam syariat, ya. Adapun wudu di dalam bahasa maknanya adalah bercahaya, ya, wajah yang wujuhun wadha'ah, wajah yang wudu maknanya wajah yang bercahaya. Jadi makna dalam bahasa wudu itu adalah bercahaya. Tapi dalam syariat maknanya adalah membasuh bagian badan yang khusus dengan niat yang khusus. Wa yajibu 'alal muhditsi idza arada salatan aw tawafan aw mas'al mushaf aw hamluhu. Dan wajib, wudu itu wajib bagi orang yang muhdits, yang hadas kecil, ya, jika ingin sholat. Ya, dan semua makna sholat, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, maupun sujud tilawah, sholat jenazah, sujud syukur sekalipun. Ya, sujud syukur itu termasuk daripada sholat. Banyak orang sekarang nggak tahu, ya, sujud syukur istilahnya asal sujud syukur, tanpa punya wudu, ya, bahkan tidak menutup aurat kadang, ya, tidak menghadap kiblat, itu hukumnya haram, ya, karena melakukan ibadah yang tidak benar, itu hukumnya haram. Orang asal sholat nggak punya wudu, nggak menghadap kiblat, nggak menutup aurat, hukumnya haram. Termasuk daripada sholat itu adalah sujud syukur, ya. Jadi ini bahayanya orang kalau tidak belajar ilmu agama, ibadahnya itu menjadi maksiat, ya, mengira telah melakukan ibadah syukur kepada Allah, padahal niatnya bagus, syukur kepada Allah, tapi tanpa ilmu bukannya mendapatkan pahala, justru dapat dosa, ya, karena sujud syukur itu termasuk daripada bagian sholat. Gak boleh sembarangan, harus punya wudu, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat, ya. Dan juga ada rukun-rukunnya. Ya, sujud syukur itu ada rukunnya, harus takbiratul ihram dulu, ya, masuk ke dalam ibadah sujud syukur, takbiratul ihram, lalu langsung sujud, ya, sujud, ya, bacaan semua sujud sama, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya. Lalu duduk, ya, duduk lalu salam, ya. Jadi diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya, kita lihat ada orang muslim pemain sepak bola, sujud syukur, dosa, ini maksiat hukum, ya.
dapat hadiah misalnya rezeki, sujud syukur, nggak nutup Allah, nggak menghadap kiblat mana, nggak punya wudu, itu hukumnya haramnya dapat dosa. Makanya ibadah tanpa ilmu, ibadahnya itu menjadi tidak benar, menjadi maksiat. Ya, bukannya mendapatkan pahala, justru dapat dosa. Ya. Jadi jika orang ingin sholat, apapun bentuk sholat, sujud syukur, sujud tilawah, sholat jenazah, sholat wajib, sholat sunnah, itu harus wudu wajib. Ya, dan juga tawaf. Ya, tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat. Ya, dalam hadis bahwa tawaf itu bimanzilati sholat, kedudukannya sama seperti sholat, tapi boleh berbicara. Ya, kalau tawaf boleh berbicara. Ya, sedangkan kalau sa'i itu nggak harus wudu, tapi sunnah dalam keadaan wudu. Tapi tawaf itu harus punya wudu. Masal mushaf atau menyentuh mushaf. Ya, mushaf yaitu kumpulan Al-Quran. Ya, itu harus punya wudu. Ya. Kalau seandainya Al-Quran yang ada di dalam HP misalnya, nggak harus menyentuh HP-nya dengan wudu. Tapi kalau seandainya Al-Qurannya dibuka di dalam HP, tulisannya disentuh langsung, itu nggak boleh, harus punya wudu. Ya, tulisannya disentuh langsung nggak boleh. Ya, harus ada wudu karena itu perintah Allah, la yamassuhu illal mutahharun dalam Al-Quran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, punya wudu. Menyentuh mushaf, ya, adapun seperti mushaf yang ada pada kita, ya, maka kulitnya pun tak boleh kita pegang kecuali dengan wudu. Bahkan talinya pun, tali pembatasnya nggak boleh kita pegang kecuali punya wudu. Ya, makanya hati-hati. Ya, khususnya kalau jual beli Al-Quran misalnya, itu harus diperhatikan, harus punya wudu. Ya, nggak boleh disentuh. Ya, memuliakan Al-Quran itu yang diperintahkan oleh Allah. Al-hamlahu atau membawa mushaf. Ya, misalnya kantong dalamnya ada mushaf, itu harus punya wudu, kecuali para ulama menjelaskan kalau membawa barang yang lain. Kalau membawa juga barang yang lain itu nggak harus punya wudu, tapi jangan diniatin hanya membawa mushaf. Ya, diniatin juga bawa barang yang lain, misalnya dalam tas ada mushaf, ada buku, ada kitab, ada pulpen, ada apa, boleh kita bawa tanpa wudu. Ya, tapi diniatin jangan hanya membawa mushaf, tapi juga barang yang lain. Ya. Contohnya sama juga seperti mushaf yang kita kantongi misalnya. Ya, kalau kita mengantongi mushaf itu jangan diniatin hanya membawa mushaf, tapi kita niatkan kita pakai baju, istilahnya membawa baju juga yang di dalamnya ada mushaf, itu boleh tanpa wudu. Ya, tapi kalau diniatin bawa mushaf saja harus punya wudu. Ya, jadi menyentuh mushaf, membawa mushaf itu harus punya wudu. Ya, ini wajib berwudu. Ya, jadi wajib berwudu itu pada 4 macam. Ya, sholat, tawaf, menyentuh mushaf, dan membawa mushaf. Ya, kecuali para ulama menjelaskan untuk anak kecil yang akan belajar Al-Quran itu boleh membawa menyentuh mushaf tanpa wudu. Ya, anak kecil itu pun khusus untuk belajar Al-Quran. Ya, tapi kalau bukan untuk belajar Al-Quran nggak boleh. Wa yundabu lil junubi idza arada aklan aw syurban aw nauman aw wat'an, dan disunahkan wudu bagi orang yang dalam keadaan junub, hadas besar. Ya, orang dalam keadaan junub, ya, istilahnya ingin menunda mandinya, sunnah untuk wudu dulu, meringankan junubnya. Jika ingin makan atau minum atau tidur atau berhubungan lagi dengan istrinya, ya, sunnahnya kalau ingin menunda mandinya, sunnahnya untuk wudu.
Ya, jadi disunahkan karena orang dalam keadaan junub makruh hukumnya makan, ya, minum, tidur, ya, berhubungan lagi makruh hukumnya. Ya, bahkan diriwayatkan dapat mengurangi rezeki. Nah, jadi untuk menghilangkan kemakruhannya, kalau ingin menunda mandinya wudu, nah, itu disunahkan. Wal afdalu an yatawadda'a li kulli sholatin, dan afdolnya wudu setiap sholat. Ya, afdolnya itu wudu setiap sholat itu lebih afdol, ya. Wa yajuzu an yusalliya bi wudu'in wahidin masya'a minas sholawati ma lam yuhdith, dan boleh sholat dengan satu wudu, ya, berapapun sholatnya, ya. Jadi satu wudu boleh kita sholat berapa sholat terserah. Tapi kalau memperbarui wudu itu afdol, ya. Setiap mau sholat wudu itu istilahnya dapat pahala lebih banyak, ya. Karena dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wudu ala wudu nurun ala nur, ya. Wudu di atas wudu, cahaya di atas cahaya, ya. Jadi disunahkan memperbarui wudu, tapi jika sudah digunakan untuk sholat, ya. Orang mau memperbarui wudunya, udah punya wudu, mau wudu lagi, itu sunnah. Tapi kalau sudah wudunya digunakan sholat, kalau belum digunakan sholat, belum disunahkan untuk memperbarui wudunya, ya. Wa furudul wudu'i sittatun, lalu dijelaskan rukun-rukun wudu. Ya, rukun-rukun wudu itu ada 6. Arba'atun minha ma'khudatun minal Qur'anil Karim, yang 4 rukun diambil dari Al-Qur'anul Karim. Wa iya, yaitu ghuslul wajhi, membasuh muka, ghuslul yadain, membasuh kedua tangan, wa mashur ra'si, mengusap kepala, wa ghuslul rijlain, dan membasuh kedua kaki. Ini 4 rukun ada di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah berfirman bahwa jika kamu ingin menjalankan sholat, maka basuhlah wajahmu, kedua tanganmu sampai ke sikumu, wamsahu, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki, ya. Ini dalam Al-Quran, ya. Wa ithnani ma'khudhani minal hadithi syarif, dan yang kedua itu diambil daripada hadis yang mulia. 2 rukun wudu diambil daripada hadis, ya. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Yang kedua adalah at-tartib, yaitu urut, ya, harus urut wudu itu, tertib. Amma niyah, adapun niyah, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Adapun niat di dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sahnya amalan itu adalah dengan niat. Dalam hadis, amalan menjadi sah harus dengan niat. Kalau tanpa niat, amalannya menjadi tidak sah, ya. Muttafaqun alaihi. Wa amma tartib, adapun tertib urut adalah fi qouli sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allah bihi. Adapun tertib itu dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulailah sesuai yang telah dimulai oleh Allah. Allah memulai membasuh muka, harus basuh muka dulu, ya, tangan, kepala, kaki, itu harus sesuai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa makna niyah, adapun makna niat. Apa maknanya niat? Niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Itu namanya niat. Beda niat di dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia.
Ya, beda niat bahasa Arab dan bahasa. Jadi kalau kita niat besok mau ke luar misalnya, besok mau ngapain misalnya, itu namanya niat ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab niat itu bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya itu. Ya, itu baru namanya niat ya. Tapi kalau enggak bersamaan itu namanya azmun ya, misalnya nanti akan melakukan ini, besok akan keluar, besok akan itu namanya bukan niat dalam bahasa Arab ya, itu namanya azmun ya. Kalau niat itu bersamaan, itu baru namanya niat ya. Makanya kita niat kok harus pakai bahasa Arab ketika sholat usolli fardhu dhuhri misalnya ya, karena kalau nggak pakai bahasa Arab itu maknanya bisa berbeda ya, artinya bisa berbeda walaupun sama bentuknya tapi bisa berbeda. Wa mahalluha, dan tempatnya niat itu adalah al-qalbu. Sebenarnya niat itu tempatnya adalah di hati ya. Wa tawaffudu bil lisan sunnatun, dan mengucapkan dengan lisan itu hukumnya sunnah. Jadi mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Karena apa? Untuk membantu hati berniat ya. Jadi kalau seandainya mengucapkan niat tapi hatinya nggak niat, nggak sah, nggak benar. Karena aslinya niat itu adalah di hati ya, mengucapkannya itu hukumnya sunnah. Wa waqtuha inda qasri awali juz'in min al-wajhi fil wudu. Adapun waktunya niat itu adalah ketika basuhan pertama bagian dari wajahnya. Basuhan pertama bagian dari wajahnya di dalam wudu. Jadi waktunya niat itu sebenarnya pada awal ibadah. Ketika sholat niatnya adalah ketika takbiratul ihram, ketika wudu, ketika membasuh wajah, karena itu yang wajib. Adapun ketika membasuh kedua telapak tangan, kumur, itu masih hukumnya sunnah, belum masuk ke wudu. Masuk ke wudunya itu awal ketika membasuh wajah ya, itu yang termasuk hukumnya. Kecuali misalnya seperti puasa, itu niatnya gak harus bersamaan dengan puasanya karena susah. Ketika subuh langsung niat itu istilahnya susah, makanya niatnya boleh dari waktu maghrib ya sampai subuh. Wa inda qasdi awali juz'in minal jismi fil hadatsil akbar, dan ketika mandi besar niatnya itu adalah ketika membasuh bagian pertama dari badannya ya, di dalam hadas besar. Awal basuhan yang apapun ya, ketika mandi besar apapun basuhan yang pertama itu niat mengangkat hadas besar ya, itu adalah makna niat. Wa makna tertib, dan makna daripada tertib itu urut ya. Apa makna tertib urut itu? An la yuqaddima udwan ala udwin ya, tidak mendahulukan satu bagian badan di atas yang lain. Jadi tidak mendahulukan tangan ya daripada wajah, tidak mendahulukan kepala dari tangannya, itu makna tertib urut. Wa yahsulu at-tartibu bil ingimasi fil ma'i walau galilan, dan mendapatkan makna tertib ya urut dengan menyelam ke dalam air. Nah, jadi kalau misalnya wudunya mau menyelam ke dalam air, itu istilahnya sah wudunya, walau galilan, walaupun airnya itu sedikit ya. Wa illam yanqus 'alal asah, walaupun tidak diam di dalam air ya. Kalau misalnya lagi malas wudu, mau nyelam sekali nyelam ya, langsung niat wudu ya, naik udah suci ya, walaupun hanya 1 detik istilahnya ya. Nggak harus diam dalam air, nggak harus digoyang-goyangkan badannya ya. Kalau ini praktis ya, yang belum ke dalam ya, sumur misalnya kolam ya, itu mendapatkan makna daripada tertib istilahnya, sekaligus itu diperbolehkan ya.
Nah, ini merupakan tentang masalah rukun-rukun wudhu. Lalu ya, yang berikutnya akan menjelaskan tentang kaifiyatul wudhu'i wa adabuhu, tata cara wudhu dan adab-adabnya wudhu, sunnah-sunnahnya wudhu, yaitu sesuai dengan sunnahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dijelaskan bahwa adapun sunnah-sunnahnya wudhu yundabu li muridil wudhu, ya. Disunahkan bagi orang yang ingin wudhu itu ayat da'a bisiwak wal basmalah, untuk memulai dengan siwak dan basmalah, ya. Jadi sunnah mau wudhu memakai siwak, ya. Atau misalnya kalau kita sekarang gosok gigi itu sunnahnya sebelum wudhu atau sebelum mandi, karena orang yang gosok gigi diniatin siwak mendapatkan pahala siwak, karena yang namanya siwak itu adalah menggosok gigi dengan apapun, dengan sikat gigi, dengan apapun menggosok gigi itu namanya siwak. Paling afdolnya dengan kayu arab yang biasa digunakan untuk siwaknya, tapi menggosok gigi dengan apapun mendapatkan pahala siwak kalau diniati siwak. Ya, makanya kita gosok gigi setiap hari. Kalau nggak diniati siwak, sayang tidak mendapatkan pahala sunnah siwak. Ya. Ya, afdolnya adalah sebelum mandi, karena nanti akan dijelaskan adab-adab mandi juga sebelum mandi memakai siwak. Ya, kalau sekarang kita gosok giginya sebelum mandi, atau misalnya sebelum berwudu, kalau mau wudu, ya, diniatin untuk siwak, ya, itu sunnah. Wal basmalah, dan membaca minimalnya adalah basmalah, ya, mau wudu bismillahirrahmanirrahim, ya. Wa yaghsila kafaihi thalathan, lalu yang pertama membasuh, ya, kedua telapak tangan dulu 3 kali, membersihkannya sambil diniatkan sunnah wudu. Nawaitu sunnatal wudu, saya niat sunnah wudu, ya. Summa yatamadmadu, lalu berkumur, memasukkan air ke mulutnya, berkumur. Wa yastansik bi thalathi gharfat, lalu istinsyaq memasukkan air ke hidung, ya, dengan 3 kali cidukan, ya. Yusalu bainahuma bi kulli gharfatin, disambung keduanya setiap 1 ciduk. Maknanya sunnahnya, afdolnya sekali ngambil air, sebagian untuk kumur, sebagian dimasukkan ke hidungnya. Itu afdolnya kalau bisa, ya. Tapi boleh misalnya kumur dulu 3 kali, baru istinjak 3 kali, atau kumur sekali lalu istinjak, lalu ambil lagi kumur sekali, ambil lagi istinjak, ya boleh. Tapi paling afdolnya sekali ngambil untuk kumur dan istinjak. Ya, ini pertama susah, tapi kalau udah kebiasaan mudah. Sekali ngambil air, kumur sebagian masuk ke hidung. Wa yastantiru ma fi batinihi fi biasan, dan mengeluarkan air apa yang ada di dalam hidungnya dengan tangan kirinya. Jadi setelah masukkan air ke hidung, dikeluarkan dengan tangan kirinya, ya. Istinshaq namanya. Tsumma yaghsilu wajhahu thalathan mubtadi'an min a'la, lalu membasuh wajahnya 3 kali dimulai dari atas. Jadi ngambil air, baru ketika membasuh muka niat nawaitul wudu, saya niat wudu saja udah boleh, ya, atau nawaitu fardhu wudu, atau nawaitu raf'al hadatsil asghar, saya niat mengangkat hadas kecil. Tapi niat wudu saja sudah boleh. Dimulai dari atas, dituangkan, jangan dicipratin langsung ke muka, ya. Tapi dari atas mengarah ke bawah, ya. Wa yutilu ghurratahu, dan memperpanjang bagian ghurrah. Ghurrah itu sekitar muka, ya. Jadi basuhan muka diperlebar, diperpanjang, ya. Jadi nggak hanya pas muka saja, sebagian kepalanya juga, sebagian telinga, sebagian lehernya, agar seluruh bagian muka itu terkena basuh. Kalau pas khawatirnya ada bagian muka yang nggak kena air wudhunya, jadi nggak benar, jadi dilebihin, ya, basuhannya itu. Tapi, ya, itu nanti di hari kiamat akan bercahaya.
Ya, dalam hadis dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ciri umatnya Nabi Muhammad bercahaya mukanya, tangan dan kakinya karena apa? Wudu yang dilebihkan basuhannya. Ya. Wa yukhallil lihiyatahu, dan mentakhlil, membersihkan sela-sela jenggotnya. Kalau jenggotnya panjang dibersihkan dengan memasukkan jari ke sela-sela jenggotnya. Tsumma yaghsilu yadahu yumna thalathan, lalu membasuh tangan kanannya 3 kali. Wa yutilu tahjil, dan memperpanjang tahjil. Tahjil itu bagian yang lebih dari tangan dan kaki. Ya. Jadi diperpanjang basuhannya. Bayar faulma faulkamil fakain, itu mengangkat air, maknanya dilebihkan sampai di atas sikunya, sampai pertengahan lengan atas. Wa ghayatuhu ilal katif, dan maksimalnya sampai pundaknya. Ya. Jadi dilebihkan ya sampai minimalnya sampai pertengahan lengan atas atau sampai ke pundaknya. Ya. Itu dalam hadis diriwayatkan perhiasan ahli surga, tangan dan kakinya itu sesuai dengan basuhan wudunya. Semakin panjang basuhan wudunya, semakin banyak perhiasannya. Ya. Wahaya tumayak silia dulu surat kadari, lalu membasuh tangan kirinya seperti itu pula. Wa yukhallil asal yadayhi bitasbih, dan mentahlil, membersihkan sela-sela jari dengan tasbih. Tasbih itu memasukkan jari ke sela-sela jari. Tangan kanan dibersihkan sela-selanya dengan memasukkan jari-jari dari atas. Ya. Yang kiri juga dari atas. Ya. Lumayan saudara-saudara, lalu mengusap kepalanya 3 kali. Kalau kepala cukup dengan diusap, kalau yang lain dibasuh. Apa bedanya? Kalau dibasuh harus ada air yang mengalir, muka, tangan, kaki harus ada air yang mengalir. Kalau kepala nggak harus ada air mengalir, basah saja udah cukup. Karena Allah sebutkan wamsahu, kalau kepala usaplah, kalau yang lain faksilu, basuhlah. Ya. Jadi kepala basah saja sudah cukup. Wa ya'ummu fil masih jami'a rasihi, dan meratakan usapan semua kepalanya. Kepala walaupun 1 titik, 1 helai rambut sudah cukup. Ya, tapi sunnahnya semuanya diratakan usapannya itu. Caranya bagaimana? Fayadha'u ru'usa asabi 'ala muqaddami rasihi, meletakkan ujung jarinya pada kepala bagian depan. Wa yadhhab biha ila tafan, lalu diusapkan ke belakang. Ya. Dari depan usapkan ke belakangnya. Kalau rambutnya panjang ya balik lagi, ya. Atau rambutnya berbalik misalnya balik lagi, ya. Tapi kalau enggak cukup ke belakangnya. Bayar itu 3 kali. Lumayan sahu udunaihi, lalu mengusap telinganya. Kedua telinga, zahirahuma wa batinahuma salasan bima jadid, mengusap telinganya, zahir dan batinnya 3 kali dengan ambil air baru. Diusap, ya. Bagian dalam dan bagian luarnya. Ya. Bagian dalamnya sini, kalau telinganya di bagian luarnya itu bagian belakang. Ya. Ya. Dan juga memasukkan jarinya itu ke lubang telinganya. Ya. Tsumma yaghsilu rijlahu yumna thalathan, lalu membasuh kaki kanannya 3 kali. Wa yutilu tahjil, memperpanjang basuhan tahjil, dilebihkan basuhan kaki. Bayar faulma fauqa kafain, mengangkat airnya di atas kedua mata kaki. Wajibnya kaki sampai kedua mata kaki, tapi sunnah dilebihkan, ya, sampai pertengahan betis, ya. Dan waqayatu ila rubatain, puncaknya maksimalnya sampai lutut, ya. Juga ini akan bercahaya nanti di hari kiamat dan juga menjadi perhiasan di surga, ya. Tsumma rijlul yusra kadza, lalu kaki kirinya pun demikian. Wa yukhallilu asabi'ahuma mubtadi'an min khinsaril yumna ila khinsaril yusra, dan membersihkan sela-sela jari kaki dimulai dari ujung kanan sampai ujung kiri. Jadi kalau kaki membersihkan sela-sela jari kaki dimulai dari ujung kanan sampai ujung kiri. Jadi kalau kaki kanan dari kelingking kanan dulu. Membersihkannya itu khusus dengan kelingking tangan kiri. Boleh dari bawah, boleh dari atas, ya. Jadi dari ujung kaki kanan dari kelingking dulu, ya, atau dari atas boleh, lalu baru jari manis terus urut. Kalau kaki kiri dimulai dari jempol dulu, ya. Nah,
Dengan kelingking kiri juga ya, dimasukkan dari atas atau dari bawah sampai kelingking kaki kiri. Jadi dari ujung kanan sampai ujung kiri. Jadi membersihkan sela-sela saja. Kalau tangan dengan cara memasukkan semua jari-jarinya, kalau kaki dengan kelingking kaki tangan kirinya. Ini semuanya diambil oleh para sahabat dari cara wudhunya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wa warada fil khabar, dan dilewatkan dalam hadis, man tawadda'a fa ahsana wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta tahruja min tahti afarihi. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang berwudu baik wudunya itu, maka akan keluar kesalahan-kesalahan dosa-dosanya dari badannya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Dosa-dosanya semuanya berjatuhan ya. Warawa Abu Dawud, man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma shalla rak'atain la yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang berwudu baik wudunya itu lalu sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunnah wudu. Sunnah sholat sunnah wudu ya, tidak lalai di dalam sholatnya, maknanya khusyuk sholatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu insya Allah yang berikutnya akan kita kaji bahwa setiap basuhan itu ada doa-doanya ya, dianjurkan ya untuk membaca. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.